Baik, kita masuk ke mata kuliah struktur data. Apa itu struktur data? Data yang terstruktur yang nanti dapat kita manfaatkan secara maksimal, pastinya ya, dalam proses pengembangan aplikasi. Seorang develop program pasti membutuhkan data. Kita akan berbicara struktur data terstruktur gitu ya. Oke, data terstruktur itu pastinya akan dapat banyak keuntungan saat kita menerapkan data terstruktur, di mana data terstruktur pastinya akan memberikan manfaat terhadap penggunanya. Data yang sebelumnya belum terstruktur itu kita ubah menjadi data terstruktur. Data terstruktur juga disebut data kuantitatif, adalah data yang mengikuti struktur atau model yang telah ditentukan sebelumnya ya. Jadi ya, data terstruktur ya sama seperti data sebelumnya, tetapi kemudian kita rubah menjadi terstruktur ya, menjadi kolom-kolom yang nantinya mempunyai manfaatnya. Manfaatnya itu pasti akan memberikan kemudahan dalam proses pencarian data. Nah, jenis-jenis data terstruktur. Bisa juga data terstruktur ternyata diterapkan pada layanan keuangan ya, dalam proses aplikasi layanan keuangan. Data terstruktur itu nantinya bisa dibuat menjadi sebuah tabel pembekuan, tabel jurnal ya. Di industri perjalanan bisa kita buat data terstruktur agar lebih mempermudah dalam proses pencarian datanya di aplikasi industri perjalanan. Misalnya itu bisa bus, pemesanan bus gitu ya, industri perjalanan. Bisa kita mengetahui berapa jumlah armada yang kita miliki, berapa jumlah pengemudi yang kita miliki yang siap untuk pemberangkatan armada tersebut. Retail dan niaga nih, elektronik niaga gitu ya, niaga itu penjualan gitu, pemesanan barang gitu, produk, stok barang gitu. Data terstruktur itu bisa diterapkan. Sektor pabrik, misalnya dalam proses penilaian kepuasan pelanggan gitu ya, dibuatkan tabelnya. Data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Data terstruktur bersifat kuantitatif ya, jadi ada data kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, bedanya apa? Biasanya di kualitatif itu hasil akhirnya itu adalah nilai atau angka ya. Kuantitatif. Untuk kualitatif biasanya itu kesimpulan hasil akhirnya gitu. Jadi itu yang membedakan. Terdiri dari nilai dan angka serta merupakan data yang sangat
terorganisir sehingga mudah diakses dan diinterpretasikan. Contoh data terstruktur meliputi tanggal, waktu, dan ID pelanggan. Nah, itu kan datable ID pelanggan gitu ya, itu sudah terstruktur jadinya gitu kan, dan nantinya bisa dimanfaatkan lebih baik dibanding datanya belum terstruktur. Kalau data tidak terstruktur ya masih berupa hierarki. Bisa jadi kalau belum terstruktur datanya double gitu ya, nantinya akan mempersulit kita dalam pengambilan data. Data tidak terstruktur adalah data kuantitatif yang tidak memiliki struktur internal, terdiri dari teks, video, dan gambar, serta memerlukan alat khusus untuk mengelola dan menginterpretasikannya. Contohnya data tidak terstruktur itu antara lain alasan pelanggan. Nah, itu kan kita nggak bisa nilai secara pasti gitu ya, jadi disimpulkan nantinya. Data pengawasan video atau satelit, serta foto atau video yang didemonstrasikan di produk gitu ya. Foto ya kita nggak bisa menilai secara pasti kan gitu ya, angkanya dari berapa sampai berapa gitu. Terkadang malah penilaian seseorang pasti akan berbeda kalau misal datanya belum terstruktur. Semi terstruktur berada di antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Data ini memiliki struktur yang telah ditentukan sebelumnya seperti data terstruktur, tapi lebih mudah dikelola dan diinterpretasikan daripada data tidak terstruktur. Data semi terstruktur menggunakan metadata untuk menentukan titik data yang memungkinkan penyimpanan data yang lebih terorganisir dan standar. Contohnya itu semi terstruktur meliputi JSON, XML, web, rekayasa lainnya ya. Cara mengelola data terstruktur. Data terstruktur dikelola menggunakan basis data relasional seperti lembar Excel atau basis data. Bahasa query terstruktur atau SQL. Basis data relasional didasarkan pada model relasional yang mempresentasikan data dalam bentuk tabel. Model ini mungkin bisnis untuk membangun hubungan antar berbagai titik data, serta untuk memasukkan, mencari, dan memanipulasi data terstruktur ya. Fungsi data terstruktur, kita harus tahu dulu fungsinya sebelum nanti kita mempelajari lebih dalam tentang data terstruktur, sistem terintegrasi gitu ya. Kita harus melalui agar tahu arahnya, manfaatnya gitu ya. Fungsi struktur data, organisasi data, pengorganisasian data. Struktur data membantu mengorganisasi data dengan cara yang efisien dan terstruktur. Ini memungkinkan data diakses, dicari, dan dimanipulasi dengan lebih mudah dan cepat. Nah, kalau bisa kita membuat sebuah data yang menjadi terstruktur dalam bentuk terstruktur, nantinya akan mempermudah dalam proses pencarian. Misalnya di situ ada tabel buku apa, buku komputer. Nah, silakan di dalam perpustakaan kita bisa mencari gitu ya. Apabila dicarinya data komputer, nanti akan terlihat tuh
buku-buku komputer apa saja gitu ya. Efisiensi struktur data dirancang untuk memberikan perform yang optimal dalam berbagai operasi seperti pencarian, pengurutan, dan penyisipan data. Nah, akan lebih mengefisiensikan karena waktu dalam proses pencariannya akan lebih cepat dan tabelnya sudah lebih jelas, terstruktur kan itu. Penghematan memori. Nah, penghematan memori, jadi kemungkinan data-data yang ada tidak duplikat, jadi akan lebih mempercepat dalam proses pencarian. Struktur data membantu mengelola alokasi memori dengan lebih efisien. Pengguna memori yang efisien adalah aspek penting dalam aplikasi yang memerlukan pengolahan data yang besar dan kompleks. Jadi menghemat memori, menghemat penyimpanan. Pengurangan kompleksitas struktur data membantu mengurangi kompleksitas dalam pemrograman dan menyediakan metode yang lebih terorganisir dan mudah diimplementasikan untuk menyimpan dan memanipulasi data itu ya. Pencarian dan pemrosesan data. Nah, akan lebih cepat dalam proses pencarian dan pemrosesan data sebetulnya ya. Struktur data menyediakan algoritma dan metode yang efisien untuk mencari dan memproses data. Misalnya hash table memungkinkan mencari data dengan waktu konstan, sedangkan pohon biner dapat digunakan untuk mencari data tertentu dengan waktu. Algoritma dan kemudahan pengembangan aplikasi. Nah, saat kita menerapkan data terstruktur akan lebih cepat dalam proses pengembangan. Tabelnya juga akan lebih jelas. Berbeda apabila kita tidak menggunakan data terstruktur, akan merepotkan seorang programmer nanti. Pengelompokan data, ini kelompok data menjadi satu tabel. Jadi nanti kalau misal dicari data mahasiswa, yang dicarinya data tabel mahasiswanya, nggak usah ke tempat yang lain-lain gitu. Lebih mempercepat dalam proses pengambilan data ya. Representasi informasi. Struktur data membantu merepresentasikan informasi dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dimanipulasi. Selanjutnya, resiprositas penggunaan struktur data yang dapat memungkinkan stabilitas kode dalam berbagai aplikasi. Hal ini membantu dalam pengembangan aplikasi yang efisien dan menghemat waktu dan usaha dalam pengembangan perangkat lunak. Itu akan lebih percepat dalam proses pengembangan aplikasi ya. Manajemen data lebih permudah dalam proses manajemen dan data. Jadi diharapkan tidak ada data yang duplikat lagi gitu ya. Itu akan menjadi terstruktur. Kan lebih mudah apabila kita terapkan data terstruktur gitu ya. Oke, itu pertemuan ini ya.